Saya share dulu. Jadi untuk praktikum ini nanti akan saya coba, ya, akan saya coba pakai software ya. Saya coba pakai software, gimana nanti softwarenya masih saya coba-coba dulu, karena untuk praktikum yang ini saya baru diberikan tanggung jawab ya untuk mengajar di kelas Anda ini. Jadi untuk pelaksanaan ini ya, pelaksanaan kuliah tetap dengar ya, suara saya dengar ya? Ya, jadi untuk dengar Pak. Yo, makasih. Jadi untuk kuliah ini ya, kuliah ini Anda harus hadir ya. Jadi karena ini kita tidak bertemu ya, Anda harus hadir. Yang mana tiap habis kuliah nanti akan saya absen ya. Saya absen. Secara saya panggil satu-satu ya. Mungkin hari ini enggak, nanti mulai minggu depan akan saya panggil satu-satu apakah ada benar kuliah atau tidak, gitu ya. Jadi saya mohon itu ya, niatnya yang untuk mengambil mata kuliah praktikum ini. Ini saya awali ya, untuk yang ini sekedaran dulu, penyampaian teori dulu. Mungkin praktikumnya baru minggu depan akan saya carikan menggunakan softwarenya ya, itu. Jadi di praktikum ini, bentar saya. Nah, jadi untuk percobaan yang pertama ini ya, besok ya, jadi bisa kelihatan ya ini ya. Untuk besok nanti kita coba ya, ini ya, jadi pengenalan tentang PCM ini. Di mana PCM itu adalah ya, pulse code modulation ya. Ya, pulse code modulation ya, istilah PCM ya. Jadi ini digunakan untuk komunikasi digital ya. Informasi berupa sinyal digital dikirimkan melalui modulasi kode pulsa ini ya. Ya, jadi untuk PCM itu adalah ini ya. Jadi informasi ini misalkan sinyal info ya. Jadi sinyal informasi dikirim, nanti outputnya berupa sinyal digital. Ini adalah output ya, sinyal info yang dikirim didapatkan PCM itu nanti outputnya berupa sinyal digital atau ini sinyal seperti ini kurang lebih ya. Nah, secara definisi informasi dalam bentuk sinyal analog tidak dapat diproses oleh komputer ya. Jadi analog kan tidak bisa diproses oleh komputer sehingga perlu didigitalkan ya. Hampir sama dengan ADC
Dan blok diagramnya seperti ini ya. Jadi ada kelihatan enggak ini, saya besarkan dulu ya. Jadi blok diagramnya ada ini ya. Jadi ini LPF, di mana LPF di sini adalah low pass filter. Ini tujuannya untuk menghilangkan noise yang ada pada sinyal informasi ya. Jadi noise-nya dihilangkan, ya. Kemudian baru diproses lewat suatu bagian sampling and hood ya. Sampling and hood. Kemudian dari sampling ini sinyal-sinyal yang tersampel ya. Sinyal-sinyal yang tersampel tadi itu akan di quantizer ya. Jadi di sini adalah ditempatkan pada level-level hasil kuantisasi. Ya. Jadi sinyal hasil sampling tadi kan tegangannya, amplitudenya kan tergantung saat itu di sampel berapa ya. Nah, kemudian dilakukan kuantisasi ini ditempatkan ya. Jadi misalkan hasil samplingnya itu 2,5 misalnya. Ya, jadi ini kalau 0 sampai 5 ini dibulatkan ke bawah. Kalau 6 sampai 10 dibulatkan ke atas. Berarti nanti sinyal hasil samplingnya yang 2,5 volt ini ditempatkan di level kuantisasi, jadinya 2 volt. Ya, buat yang bawah. Kalau misalnya hasil samplingnya adalah 2,7 volt, maka output dari quantizer nanti jadi 3 volt. Seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian setelah dari sampling tadi, dari hasil sampling tadi, akhirnya dikodekan. Ya. Jadi setiap level hasil sampling misalkan seperti ini, nah ini dikodekan 0101 tergantung jumlah bit yang dipakai atau yang diinginkan. Ini, jadilah seperti ini. Itu adalah diagram blok transistor PCM ya. Nah, ini fungsi masing-masing tadi ya. Sinyal informasi masih bercampur dengan noise ya lewat suatu LPF seperti ini ya. Berikutnya lagi ya. Nah, untuk samplingnya ini ya. Sampling adalah proses pengambilan sampel ya, pada tiap satuan waktu yang ditentukan ya. Sinyal output sampler disebut sinyal PAM, pulse amplitude modulasi. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi sinyal untuk yang sinyal sinus seperti ini, ya. Yang ini di sampling di T misalkan, di sampling seperti ini. Ya, jadi PAM. Ya, sinyal seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah hasil sampling seperti ini sinyalnya. Nah, ini dinamakan PAM, pulse amplitude modulation ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah tersampel ya, maka setiap ini ya, ini teorema Nikuis saja.
Jadi frekuensi pencacah atau frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi ya, atau bukan bandwidth ya, yang dikandung oleh sinyalasinya, sehingga frekuensi samplingnya harus ini 2 kali frekuensi sinyal informasi maksimum ya, itu. Nah, kemudian menghasilkan suatu PAM seperti ini ya. Nah, PAM seperti ini nanti dikodekan ya. Nah, jadi setiap PAM hasil sampling tadi berapa, misalkan untuk 0 ya, hasil samplingnya misalkan 0, kodenya berarti 0000 ya. Untuk 1 misalkan 001 ya. Binarnya kan gitu ya, 210, 311, 4100 dan seterusnya, 5101. Nah, ini adalah kode ya. Di sini terjadi pemberian level sampling ya, jumlah level sampling sehingga sebanyak M ya, di mana M adalah 2 pangkat N ya. Jadi kalau Anda pakai N-nya atau jumlah simbolnya jumlah bitnya adalah 3, maka kode ya atau data-data yang dikodekan 00 sampai 111 ini nanti ada 2 pangkat N, berarti ada 8 ya. Jadi kalau Anda pakai N-nya 3, maka jumlah kodenya atau M sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sebagai contoh itu. 8 itu berarti ini 1, kode yang ini 2, kode yang ini 3, kode yang ini 4, ya 5, 6, 7, 8 sampai sini saja. Ini tidak ada ya, jadi hanya 3 bit. Ya, kalau 4 bit ada 16 kode, itu maksudnya. Kemudian ini ada proses codingnya. Jadi setiap level ini nanti jadikan kode, level ini jadikan kode, level ini jadikan kode. Ya, jadi level ini seperti binar itu ya. Kalau Anda misalnya kenanya adalah 4, berarti kodenya 4 volt misalkan ya. Berarti kodenya adalah ini seperti ini. 4 ini ya. 100 kalau 3 bit ya. 4 bit berarti 0100 gitu kodenya. Kalau hasil level kuantitasnya 7 misalkan, berarti kodenya yang dikeluarkan oleh encodingnya adalah 0111 gitu. Ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini ya. Nah, kemudian dikodingkan ya, ini sudah kode, kemudian lewat suatu ini ya, konverter ya, itu dirubah ya. Jadi sebelum dikirim, kalau ini dikodekan nanti akan masih paralel ya, kemudian dijadikan serial ya. Jadi analog digital converter ya, dirubah masuk ke parallel serial converter, sehingga output yang di sini nanti berupa deretan seri ya, itu kan paralel. Kalau misalkan output ADC tadi itu adalah paralel ini ke bawah ini apa 8 bit berarti 0 sampai 7 ya, kemudian masuk ke paralel itu serial, jadilah seperti ini ya, deretan jadi serial. Ya, misalkan ini 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7, maka ini kalau masuk ke paralel serial jadi 1 0 1 1 1 1 0 ya, jadi serial, itu maksudnya. Oke ya, jadi besok kita coba seperti ini ya.
Saya tak coba ngarang di multisim dulu. Oke, encoder lah. Nanti kita rangkaiannya pakai ini ya. Untuk proses codingnya pakai ADC 0808 ini. Ya. Pakai menggunakan IC. Nah, ini ada level yang masuk, inputnya ada level, outputnya adalah kode seperti ini. Nah, itu ini proses kuantitasasi yang tadi, dan ini receiver itu nanti untuk praktikum berikutnya aja. Yang besok adalah PCM dulu. Baik, sampai ini. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Kalau speakernya bermasalah bisa chatting. Ya. Tes. Ya. Permisi. Untuk modulnya bisa diakses atau nanti dibagikan? Nanti saya bagi ya. Saya masih buat dulu ya. Karena ini saya memang baru pertama untuk mengajar praktikum coding, cuman yang lama itu pakai MATLAB ya. Saya nanti pakai multisim. Tahu multisim ya? Sudah pernah tahu? Ya, sudah pernah tahu sih, Pak. Tapi itu, saya belum pernah nyoba. Ya, nanti Anda pakai multisim. Cuma ini saya ganti apa putih. Multisim. Ya, pakai multisim. Nanti Anda ngerangkai di situ ya. Rangkaiannya juga tidak kompleks gitu ya. Biasa saja nanti diukur di via multisim ya. Jadi ini seperti hardware itu ya. Hardware cuman Anda ngerangkainya di software ya, tidak nyoder itu ya. Itu nanti. Tolong disiapkan aja instalasi ini ya. Software multisimnya diinstal dulu ke laptopnya masing-masing atau ke komputer masing-masing. Nanti kalau minggu depan baru kita praktikum yang pertama, yaitu PCM tapi modulatornya ya, seperti itu ya. Ada lagi tanyakan? Sabar ya, modulnya masih saya ngarang dulu ya, karena harus membuat rangkaian di multisim. Ada yang tanya lagi? Silakan. Nanti saya kirim ke PIC-nya aja ya. Tadi saya nyatet PIC ini sopo ya, lupa. Siapa PIC-nya tadi ya? Ini Anda buat grup aja, cuman saya jangan dimasukkan. Saya hubungannya dengan PIC saja, nanti kebanyakan grup saya. Siapa sih? Naila, bukan sih. Ini Stevina, ada Stevina masuk ya? Benar ya? Nanti ini ya, saya kirim ke Stevina. Benar ya, Stevina ya? Untuk yang mewakili atau penanggung jawabnya. Ada dua sebetulnya, satunya tadi Pak siapa? Mas siapa? Saya lupa. Salah satu aja lah. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Mungkin Stevina, belum ada, Pak. Stevina nanti ya. Ada, Stevina ada, masuk ini. Ya wes, nanti saya serahkan ke Anda share di ini, bikin grup aja nih ya. Anda kirim ke grupnya ini, tapi saya tidak bisa dimasukkan, nanti terlalu banyak grupnya saya. Ya. Permisi. Ya, gimana? Permisi Pak, mau bertanya nanti laporannya itu bagaimana ini? Laporan praktikum. Oh iya. Oke, makasih. Saya buka dulu.
Jadi gini, untuk laporan praktikumnya, Anda sudah pernah praktikum ya? Untuk yang ini. Ya, laporan praktikum. Ya. Di sini karena ini kita online, ya, online, Anda langsung saya jelaskan, ya, saya jelaskan, kemudian Anda melakukan praktikum ya, melakukan praktikumnya mungkin pada saat kuliah butuh waktu untuk penjelasannya antara setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu Anda kerjakan mandiri, ya. Bisa saat itu kan masih ada waktu, Anda kerjakan langsung saja di tempatnya masing-masing, kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Jadi laporan praktikumnya nanti yang pertama, nomor 1 adalah judulnya, nomor 2 adalah tujuan, nomor 3 teori, ya, kan banyak teorinya nanti ya. Nomor 4 langkah percobaan plus hasil. Ya, jadi Anda terus langkahnya, hasilnya di bawahnya. Kalau misalkan langkahnya cuman sambungkan seperti rangkaian di bawah ini ya Anda tulis saja, sambungkan gitu ya. Rangkaian di bawah ini. Kalau misalkan rangkailah pada multisim seperti gambar berikut. Nah, gambarnya di apa taruh bawahnya. Ya. Tahu ya? Itu. Kemudian hasilnya catatlah hasilnya ya Anda masukkan ke sini. Ke hasil itu ya. Kemudian yang kelima, analisa setiap hasil. Setiap hasil. Artinya di sini bisa masuk ke langkah percobaan plus hasil plus analisa. Ya, itu aja. Ini dihilangi ya. Nah, nomor 5 berarti kesimpulan. Ya. Kesimpulan bisa merangkum dari beberapa analisa ini. Gitu ya. Kemudian laporan praktikum ini ditulis tangan. Ya, saya tidak mau diketik ya. Bukannya saya nggak menghargai ya, dengan perkembangan teknologi. Takutnya kan nanti yang tidak saya inginkan adalah nanti tinggal copy paste. Ya. Tulis tangan. Ya. Tulis tangan, jangan punya temannya di copy ya, di foto kemudian dipakai, jangan sampai gitu. Nanti sampai ketahuan saya langsung del. Saya lihat tulisannya kok sama persis, sudah langsung saya del. Nah, semua ini nanti dikumpulkan pada saat praktikum berikutnya. Pada saat praktikum berikutnya via G-Drive ya. Ya. Jadi nanti gini aja ya. Penanggung jawabnya tadi Alivia ya. Penanggung jawabnya tadi bikin Google Drive. Ya. Bikin Google Drive, kemudian yang masukkan Anda ya, itu aja ya, Alivia ya.
Jadi jangan suruh masukkan sendiri-sendiri. Karena kejadian dulu, Pak saya sudah ngumpulkan, ya, tapi hilang. Atau diganti nama atau apa gitu loh. Saya mohon kirim saja ke Alivia, kemudian biar Alivia masukkan ke G-Drive atau gini, Alivia membuat 2 G-Drive ya. Jadi ada 2 G-Drive. 2 G-Drive ya. 1 G-Drive untuk mahasiswa. Jadi Alivia membuat 2 ya. Yang G-Drive pertama itu teman-teman Anda suruh ngumpulkan di situ paling lambat sebelum praktikum berikutnya. Ya, jangan sampai pada saat praktikum ya. Saya nggak mau. Sebelum praktikum berikutnya mungkin kurang 1 jam itu ya. Itu Anda suruh kumpulkan ke situ, setelah itu Anda copy ke G-Drive yang kedua. Nah, G-Drive yang kedua ini linknya yang tahu hanya saya dengan Anda. Ya. Yang G-Drive 1 ini semuanya tahu, semua mahasiswa tahu, saya enggak tahu enggak apa-apa. Setelah itu dari G-Drive 1 ini Anda pindah ke G-Drive 2. Yang tahu hanya saya sama PG-nya, Anissa. Ya, Alivia ya. Itu. Nanti akan saya download. Terakhir sebelum praktikum, 1 jam sebelum praktikum berikutnya. Paham ya, Alivia? Paham Pak, paham Pak. Paham ya? Saya bukannya ruwet gitu, ya hanya untuk menghindari teman Anda atau ada yang tinggal mengganti nama misalkan, ya kan saya nggak ngerti. Tapi kalau sudah Anda jadikan satu ke atau copy ke G-Drive yang hanya saya yang tahu kan sudah itu, ya. Terus tolong dibantu kalau belum lengkap, ya. Atau ditanyakan ke teman-teman apakah sudah mengumpulkan semua yang ini itu ya. Kalau sudah akan saya setorkan ke Pak Aris. Itu aja. Dipastikan. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Ya. Tidak kuliah, tidak mengumpulkan. Itu saya sudah tidak mau bantu saya. Terus jangan mengganti pekerjaan temannya atau mengcopy juga. Bisa lakukan aja sendiri-sendiri. Itu ya, tolong ya. Nah, yang berikutnya, kalau pada saat hasil akhirnya kan tiap anu saya absen ya. Terus yang mengumpulkan percobaan 1 misalkan itu juga saya sampaikan. Yang belum mengumpulkan ini, yang sudah mengumpulkan ini kan itu ya. Itu tiap kuliah saya sampaikan ya. Kemudian pada saat akhirnya ya, kalau misalkan Anda tidak lulus ya, misalkan ya saya harapkan lulus semua. Kalau Anda tidak lulus, jangan tanya saya kenapa kok saya tidak lulus, itu tidak akan saya jawab. Ya, makanya Anda harus meyakinkan saya itu masuk enggak, sering masuk enggak, kemudian saya mengumpulkan laporan enggak, mengumpulkannya laporan benar atau tidak, artinya benar atau tidak, saya ngopi dari teman saya atau tidak, atau saya nama file punya teman saya pakai sama persis, tidak nulis sendiri tapi ya filenya temannya itu diganti nama atau dibuat nama Anda ya. Jadi ada 2 file dengan isi yang sama, jangan sampai itu. Ya. Hingga sering saya setelah terakhir lupa saya kok
kok enggak lulus, ya udah enggak saya jawab, Anda koreksi sendiri aja. Gitu ya. Jadi saya absennya akan memanggili satu-satu tiap kuliah. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Jadi kesepakatan di awal seperti itu ya. Mau tanya lagi. Ya. Untuk nanti kan hasil praktikumnya itu kan kita lewat software ya Pak ya. Nah untuk gambar-gambarnya barangkali perlu dimasukkan di laporan itu apa perlu di print atau kita scan dulu laporannya baru nanti screenshotnya itu kita tempelin aja di scan-scan. Ya. Kalau gambar boleh Anda crop ya, Anda crop atau di copy atau apa. Anda tahu sekarang teknologinya banyak cara, pakai snipping tool atau apa, masukkan ke situ. Ya, untuk gambar-gambar. Nggak apa-apa, gambar rangkaian, Anda sudah gambar di multisim, ya. Nah, itu Anda crop, Anda masukkan ke laporan resmi tadi. Kemudian kalau misalkan ada tabel isian, berarti kan Anda harus ngisi sendiri, jangan ketikan, paham ya? Kalau tabel, kalau gambar silakan, gambar Anda tinggal crop ya, atau tinggal copy, tempelkan di PDF-mu tadi, kan bisa caranya ya. Sekarang sudah banyak cara. Kemudian kalau tabel harus ngetik ini, bukan ngetik, harus dibuat tabelnya seperti ini, nomor misalkan apa ya, nanti apa ada tabel dibuat gini, kan terus nanti bawahnya ada apa kesimpulan, ada analisa atau data ini menunjukkan, kemudian ada gambar grafik misalkan ini F fungsi V keluarnya gini, nah ini ada gambar ya. Apa yang ada di atau tampilan di multisim lah. Kalau tabel ini disuruh gambar, Anda gambar pakai kertas milimeter ya. Ya. Tapi kalau tampilannya itu di multisim, ya di multisim nanti keluar kodenya kan apa? Lampu menyala berarti dia kode 1, lampu mati berarti kode 0. Kan gitu ya. Nah, itu tampilkan di gambar ini di tabel. Ya. Jangan terus lampunya itu di crop, dipindah, kan enggak ngerti. Ya. Dengan tabel atau dengan cara dari lampu itu Anda tulisi lagi ya. 1011 itu hasilnya ya. Nanti dilihat aja di buku petunjuknya. Ya, panduannya seperti apa nanti. Itu paham ya. Jadi kalau rangkaian bisa di crop, tapi kalau tampilan 1011 kan tidak bisa, hanya lampu menyala itu berarti 1, lampu padam berarti 0 kan gitu ya. Itu jangan di crop lampu itu, kita tidak bisa baca, langsung aja dijadikan di tabel sesuai buku petunjuknya. Nanti saya arahkan ke situ. Kemudian kalau gambar grafik ini di multisim kan tidak ada gambar grafik ini ya. Dari tabel ini dibuat grafiknya ini ya. Nah, grafik ini nanti Anda di kertas milimeter. Nah, tapi sepertinya untuk pengkodean tidak ada grafik nanti. Tidak ada suruh gambar, kayaknya cuman tabel kode 0101 tadi seperti apa. Paham? Oke, ada lagi? Apa kurang jelas? Silakan. Ada lagi? Mungkin konfirmasi aja Pak, berarti ini nanti cuma laporan akhir aja nih? Iya. Oh iya. Laporan akhir langsung aja, sementara tidak ada. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Udah nggak ada? Dalam PDF ya nanti ya. Nah, kemudian nama filenya
Nama file biasanya adalah apa? Nomor absennya tahu ya Anda ya? Nggak tahu. Kalau nomor absen nggak tahu berarti ini NRP. Kalau nomor absen tahu, saya buat gini, nomor absen 7 misalkan 07 NRP gitu loh. Tahu enggak nomor absennya? Tahu, Pak. Atau saya buatkan dulu nanti di absen ya. Saya kirim Anda nomor berapa ya, itu aja ya. Ya, jadi nomor absen, kemudian NRP, kemudian nama. Nama ya. Kemudian namanya enggak usah panjang-panjang, disingkat aja. Yang penting sudah ada NRP, nama, kemudian ini apa ya, percobaan ya, kepanjangan ya. Nah, ini nama P1 kita ya, percobaan 1. Kalau percobaan 2 P2, P3, sehingga saya tidak salah untuk menggabung. Ya. Jadi nama filenya adalah ini adalah nomor absen, kemudian NRP underscore nama underscore percobaan 1, 2, 3, nanti P2 ya P2 percobaan 2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Itu. Oke. Ada lagi? Ini ada yang lupa mungkin saya. Silakan, ada pertanyaan. Silakan, mungkin saya terlewat, ada yang lupa. Ada lagi? Kuliahnya tetap mulai jam 8.10 ya. Kalau 8.10 kan Anda yang bekerja kan sudah pulang. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini tidak saya absen. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita ketemu di minggu berikutnya untuk percobaan pertama. Ya. Nanti saya sampaikan ke Alivia PG-nya untuk modulnya. Saya buat dulu nanti. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya live ya.